Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang minulya dumateng sedayanipun para alim ulama, sesepuh dene sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Yai Toha Abrori, pembina Aqsa Pusat. Ingkang minulya panjenenganipun Bapak Kiai Aziz selaku koordinator Jamaah Aqsa Jegulo. Ingkang minulya panjenenganipun Ustadz Ibrahim saking Surabaya. Ingkang minulya panjenenganipun Kiai Fauzan lan sedayanipun para kiai. Sepindah monggo kita muji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten wekdal dalu punika kita saged makempal wonten menika majelis kanthi keadaan sehat wal afiat, boten wonten setunggal alangan. Shalawat ugi salam mugi katur wonten ngersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaping tiganipun kula teng mriki badhe ngaturaken susunan adicara ingkang badhe kelambah wonten dalu punika dalam rangka kunjungan pembina Aqsa Pusat wonten majelis taklim napa niki namine Al-Huda desa Jegulo nggih. Dusune napa? Cek Jegulo Tuban, Soko Tuban. Adicara ingkang sepindah inggih punika pembukaan. Adicara ingkang angka kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Dipun lajengaken adicara ingkang angka 3 inggih punika sambutan, lan adicara ingkang terakhir inggih punika inti mauidhah hasanah, motivasi Al-Qur'an, dipun tutup kalian doa. Bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya, monggo kita buka adicara wonten dalu punika kanthi waosan suratul Fatihah dengan harapan mugi-mugi adicara wonten dalu punika angsal ridhonipun Gusti Allah lan berjalan kanthi lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dipun lajengaken adicara ingkang angka kalih inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun badhe waos dening perwakilan Jamaah Aqsa dumateng ingkang dipun amanahi kawula sumadaaken. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atidz dzikra
sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa allati yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufil Ibrahim wa Musa alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau guri penutupan acara bagian ya ditutup lah. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Matur sembah nuwun dipun aturaken mugi-mugi kanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an wau saged nambah iman kula dalah panjenengan sedaya wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dipun Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin dumateng para alim, para ulama, para bini sepuh, sesepuh ingkang Allah mulyakaken. Langkung-langkung panjenenganipun Romoyai Toha Abrori saking Bojonegoro selaku Pembina Aqsa ingkang kawula ajeng-ajeng fatwa ugi berkahipun lan ugi panjenenganipun Bapak Kadus, Bapak Rohim ingkang kawula mulyakaken lan ugi sedaya para ustad ingkang sampun ngestakaken wekdal ingkang sampun rawuh wonten ing majelis. Mugi-mugi kanthi kerawan panjenengan sedaya dadosaken tambahipun semangat anggenipun ngucap ilmu nggih menika ilmu Al-Qur'an wonten ing majelis mriki nggih menika wonten ing Mushola Al-Huda dusun Gecek Dringgo Jegula Soko Tuban. Alhamdulillah kanthi bimbingan para ustaz lan para yai khususipun panjenenganipun Ustaz Fauzan ingkang sampun membina dhateng ibu-ibu jamaah mriki. Mugi-mugi kanthi binanipun panjenenganipun Ustaz Fauzan dadosaken ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salajipun shalawat ugi salam mugi kudus dumateng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi ingkang kita dherekaken sedaya tindak lampahipun, nabi ingkang kita dherekaken ajaran-ajaranipun sinten kemawon ingkang derek ajaran Kanjeng Nabi, fa insyaallah niku tiyang ingkang badhe selamat wonten ing donya wonten ing akhiratipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu jamaah ingkang Allah berlihaken
boten kasangka-sangka nggih ing wekdal menika panjenengan sedaya khususipun jamaah Aqsa mriki kedatangan panjenenganipun nggih menika Romo Yai Toha Abrori nggih. Alhamdulillah dalem menika saged sowan dhateng rusa panjenengan wau diencing di SMS di WA nggih. Engkang badhe menika mangke dalu badhe turubah wonten ing jamaah gecek. Alhamdulillah kula nggih sumeng mangga monggo Yai ngoten lho. Badhe nekake nggih napa. Mesti ning anu lha niki dugi tiyang kiambak kersane Gusti Allah kula ngucapaken alhamdulillah dan panjenenganipun Romo Yai mugi-mugi kanthi kehadiran beliau kehadiran panjenenganipun Romo Yai dersaken jamaah kula niki selalu giat anggenipun belajar Quran. Mugi-mugi kanthi turubanipun mangke panjenenganipun Romo Yai jamaah kita niki selalu istiqomah lan muga-muga tambah amin Allahumma amin. Kula sebagai mewakili saking jamaah mriki khususipun nggih kula ngaturaken alhamdulillah sangat atas sedaya atas panjenenganipun Romo Yai Toha Abrori ingkang sampun ngestaken wekdal purba wonten ing majelis kawula sepribadi lan jamaah ngucapaken matur sewu suwun sanget atas kerawuhanipun panjenenganipun Romo Yai lan mbok pilih wonten khilafipun anggenipun nyukani penghormatan palenggahan pasugatan nggih. Monggo dhumateng para ibu jamaah saking Gecek Kidul nggih alhamdulillah saged rawuh wonten ing majelis mugi saged napa ketularan ngoten nggih ketularan ngaji ngoten nggih. Amin Allahumma amin. Mangke saged jenengan saged pirsani teng dalu menika wonten neng arena apa presentasi nggih mangke diwaturaken panjenenganipun Romo Yai Toha Abrori lan saking kula mbok bilih wonten khilafipun anggen kawula matur wonten ngrasa panjenengan sami kawula nyamanaken agunging pangapunten ingkang sakadharipun. Hadanallahu ayyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratul kiram para alim, para ulama ingkang tansah kula hormati, dumateng panjenenganipun Romo Yai Toha Abrori saking Bojonegoro ingkang tansah kula hormati, dumateng para bapak, para ibu, para pirawuh ingkang tansah kula hormati, para ustadz pengasuh atau pendidik menika jamaah Aqsa wonten dusun Murlo ingkang tansah kawula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa kula lan panjenengan sami tansah kaparingan sehat rohani, sehat jasmani, sehingga kula lan panjenengan sami saged rawuh makempal datang halaman musola Al-Huda Murlo mriki kanthi keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu, kula ing mriki selaku kepala dusun mriki ngucapaken terima kasih atas
kegiatan-kegiatan ingkang diadakan wonten Dusun Murlo, wonten pegunungan ngrengkel-ngrengkel ngaten niki nggih ngadakaken kegiatan ngaos jamaah khususipun tuwa-tuwa sing ngaos alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi sing jamaah ngandhap saged ketularan, saged niru pengin ngaos kados wonten pucuk gunung ngaten niki. Dumateng para ibu, para bapak, mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah kaparingan tambah iman, saged nggih menika melaksanaken ibadah 5 waktu ingkang paling utama lan saged nggih menika taat napa ingkang dados perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan saged jauhi larangan-laranganipun. Allahumma amin. Dumateng para ibu, para bapak, para pirawuh, kula ing mriki boten badhe matur kata-kata amun ngucapaken rasa terima kasih atas bimbingan dan didikan para ustadz ingkang sabar kanthi didik nggih menika ibu-ibu jamaah jamaah Aqsa nggih. Ngapunten. Jamaah Aqsa wonten Murlo niki saged mlampah mudah-mudahan saged tambah kathah anggotanipun, saged tambah keimananipun. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten khilafipun anggen kula matur Allah nyuwun agungipun pangan sami ingkang kathah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Romo Kiai Toha, dan yang saya hormati Ustadz para Kiai Desa Kecek ya namanya ya, insyaallah. Alhamdulillah nggak salah sebut saya tadi ya. Desa Kecek, nggih. Kecek nggih, oh ngapunten. K-A-G K-E-C-E-K G Kecek. Ya. Dari bahasa Surabayanya berarti kecek. Alhamdulillah. Ustadz yang saya hormati Ustadz Fauzan, Ustadz Aziz, perangkat desa, Bapak Kasun, nggih. Sebutannya di sini Kasun, nggih. Kadus. Ya, alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda. Nah, alhamdulillah berhasil menyebutnya saya ya, nggak salah. Nah, dan yang saya hormati lagi saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Aqsa. Alhamdulillah jamaah Aqsa Desa Kecek dan Kecage dan seluruh masyarakat kampung di sini. Ya, semoga kehadiran kita di sini kehadiran yang diberkahi oleh Allah, yang dikaruniakan oleh Allah keberkahan, keberlimpahan, kebermanfaatan, kebahagiaan untuk kita semua.
bapak-bapak, ibu-ibu kumpul di sini dalam rangka kebaikan, dalam rangka menyambut ulama, menyambut orang solih. Oh, duduk Mama. Ini ngapunten nggih, panitianya menyuruh saya duduk. Gitu. Padahal sebenarnya saya lebih nyaman berdiri, merasa belum pantas duduk di sini. Jadi ngapunten nyuwun sewu, amit. Kalau dari sini kelihatan? Kelihatan ya? Yes. Berdiri di sini mawon ya. Ketinggian nggak ini? Yang ketinggian saya atau ini ya? Ya, saya dari Surabaya, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau bahasanya mungkin kurang lembut, selembut hati ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Gitu. Surabaya, makanya tadi saya izin ke Romo Yai, Yai, ini baiknya nanti saya ngomongnya pakai bahasa apa ya? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Kalau bahasa Jawa nanti Surabaya ini metu, saya khawatir begitu. Nah, kalau Surabaya ini udah metu, biasanya bahasanya pakai bahasa bonek. Nah, jadi saya lebih kok merasa baiknya saya pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasanya pertengahan. Semisal pun kesleo omongan itu nggak terlalu kasar. Nah, kalau pakai bahasa Surabaya, khawatirnya kalau kesleo omongan terlalu kasar. Nah, jadi ambil main aman sajalah ya. Jadi mohon maaf kalau saya pakai bahasa Indonesia, semoga nyaman untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu di sini hadir karena niat baik, karena kebaikan, dalam rangka memuliakan ahli Al-Quran, memuliakan para pengajar Al-Quran. Siapa? Para guru-guru kita. Dan juga memuliakan diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini mulia dengan Al-Quran. Otomatis Pak Bu, ya, otomatis orang manusia yang ahli Al-Quran, ya, manusia hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran itu Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, itu terjaga. Ya, yang dimaksud ahli Al-Quran adalah orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya. Ya, kalau memang bisanya cuma membaca, terus menghafalkannya. Kalau memang sudah bisa membaca dan menghafalkannya. Selain menghafalkannya, mempelajarinya, maknanya, mempelajari maknanya. Artinya paham, tafsirnya paham. Terus kemudian yang puncak tertinggi adalah mengamalkan ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kepingin sukses nih, ya, sukses dunia akhirat, bukan hanya sekedar sukses kaleng-kaleng. Sukses kaleng-kaleng itu cuma sukses kelas dunia, yang ukurannya cuma sekedar materi, ukuran dunia. Itu kita enggak, di Al-Quran itu kita ini diajarkan sukses dunia dan akhirat. Nah, karena Al-Quran ini Pak Bu, ketika kita amalkan isinya benar-benar, wow, itu Masya Allah, Subhanallah, suksesnya bukan dunia saja tapi juga sukses akhirat. Nah, contoh saja, kalau kepingin sukses mendidik anak, mendidik keluarga, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kira-kira di sini semuanya mau nggak kalau keluarganya sakinah mawaddah warahmah nggih? Kepingin kan anak-anaknya menjadi anak yang solih, anak yang muslih, anak yang solihah, anak yang muslihah, generasi menjadi keluarganya menjadi generasi muttaqina imamah. Nah, ini ada resep Pak Bu di dalam Al-Quran. Kalau kita amalkan, Masya Allah, Subhanallah, hasilnya top tier. Apa itu? Di dalam doa Nabi Ibrahim, itu di dalam Al-Quran sudah bisa kita jadikan kurikulum pedoman dalam mendidik generasi kita. Makanya Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kurikulum pendidikan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita praktekkan hasilnya dahsyat.
Nah, ini apa namanya? Masih satu ayat, masih satu ayat aja itu, Bu. Ya, masih satu ayat. Belum ayat-ayat yang lain. Satu ayat saja ini kalau kita benar-benar apa namanya? Faham maknanya terus kita amalkan, dahsyat luar biasa. Mau tahu nggak maknanya apa? Terus bagaimana cara mengamalkannya supaya nanti keluarga kita bahagia? Ada yang mau nggak? Kurang kenceng nih. Mau nggak? Oh, ya, alhamdulillah. Kalau nggak mau saya pulang ini nanti sambil nangis mungkin ya. Nah, jadi Robbana, ya Tuhan kami, hablana, karuniakanlah kami. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami pasangan-pasangan kami. Azwajina artinya pasangan kami. Siapa pasangan-pasangan? Yang doa ini Nabi Ibrahim, otomatis suami yang doa, ya kan? Ya, yang didoakan siapa berarti? Istri, azwajina, pasangan-pasangan kami atau istri-istri kami. Kemudian wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami. Qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Itu nanti ada penjabarannya sendiri. Kenapa kok pakai kata qurrata a'yun? Kok penyejuk mata? Kok bukan penyejuk hati? Nah, ada apa namanya? Ada pembahasannya kok sendiri. Qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Pemimpin, menjadi generasi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kelihatannya kalau kita paham artinya seolah-olah itu biasa saja, Pak Bu. Tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi, ternyata urutan pendidikan itu seperti ini. Dimulai dari siapa? Urutan doa Nabi Ibrahim, Robbana hablana min azwajina. Dimulai dari azwajina, tadi saya menyebutkan adalah istri-istri kami. Siapa yang doa? Para suami. Nah, suaminya mendoakan istrinya. Artinya ketika mendoakan, bukan sekedar mendoakan, tapi juga mengikhtiarkan dirinya juga soleh juga. Ya, makanya urutannya adalah orang tua dulu. Kalau kita kepingin anak kita soleh, taat kepada orang tua, ya syaratnya kita harus soleh dulu. Karena kita ini orang tua adalah teladan bagi anak kita. Ya, itu syarat kurikulum pendidikan kita ini, kurikulum pendidikan kaum muslimin. Jadi dibuat taat dulu, kita taat dulu, barulah selanjutnya setelah azwajina, barulah waduriyatina. Nah, waduriyatina, keturunan-keturunan kami. Nah, ibu, bapak, urutan ini kalau kita jalankan secara maksimal, masya Allah, subhanallah, hasilnya dahsyat. Ibu-ibu, bapak-bapak, nggak perlu repot-repot menuntut anak berbakti kepada orang tua. Kalau anaknya ya taat kepada Allah, maka otomatis dia akan taat kepada orang tuanya. Jadi sebelum menuntut anak kita taat kepada kita sebagai orang tua, buat anak kita taat dulu kepada Allah. Itu urutannya. Kalau kepingin anak kita jadi anak yang berbakti. Kenapa? Allah itu kan Tuhan, Rabb semesta alam. Ya, Allah ini Tuhan, Rabb semesta alam. Nah, kalau saja, jadi kenapa kok dibuat urutannya adalah harus apa namanya anak dulu taat dulu kepada Allah? Urutannya karena adalah Allah itu adalah Rabb semesta alam. Kalau taat kepada Tuhannya saja dia nggak taat, seorang anak atau seorang manusia, bagaimana dia mau taat kepada orang tuanya yang cuman manusia? Lo Tuhannya saja lo nggak ditaati, apalagi cuma manusia. Paling kok taat apa kalau bahasa Jawa, bahasa Surabayanya taat Lombok. Nah, taat epo-epo. Ah, epo-epo di sini translate-nya sama ya, epo-epo gitu ya. Ya. Pura-pura. Ya, itu pura-pura. Jadi taatnya pura-pura. Lek dimarahi gini. Tapi kalau orang tuanya sedang kemana gitu, mulai lagi gitu. Nah, kita nggak kepingin gitu kan, kita kepinginnya yang jaga anak kita ini adalah Allah langsung. Nah, maka itu urutannya Bu, orang tuanya harus taat dulu ya, terus apa namanya suami dulu urutannya, suami taat soleh dulu, nanti otomatis istrinya jadi taat, didoakan juga. Setelah istri taat, otomatis anak juga pasti taat. Nah, itu urutannya Pak Bu.
Itu masih dalam cuman satu ayat, Bu. Di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Nanti kalau salah mohon dikoreksi ya, nggih. Jadi itu masih satu ayat, Pak, Bu. Belum ayat-ayat yang lain. Ayat surah Al-Fatihah semisal Bismillahirrahmanirrahim. Ini resep luar biasa. Insya Allah ibu-ibu semuanya hafal, bapak-bapak insya Allah semuanya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, ya, sebelum Allah mengenalkan hal yang lain, dalam pembukaan surah Al-Fatihah Allah kenalkan dulu asma Allah. Jadi ini kurikulum pendidikan kita juga seharusnya. Sebelum kita mengenalkan anak-anak kita kepada bab-bab yang lain, hal-hal yang lain, kenalkan dulu anak kita kepada Allah. Itu cara Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ya kan? Padahal baru buka ini, baru buka Al-Quran, baru buka halaman pertama, langsung Al-Fatihah, ucapannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita semua hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, atau bisa diartikan Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Urutannya aja loh, urutan ayatnya aja loh, ini ajaib, Pak, Bu. Pengasih, penyayang. Urutannya setelah kasih maka terbitlah sayang. Itu wah, Masya Allah, subhanallah. Jenengan jadi tetangga, misal hadir di masyarakat yang baru, menjadi warga baru di sebuah desa. Nah, ini pakai konsep Bismillahirrahmanirrahim. Pengasih, penyayang. Setelah kita banyak ngasih maka terbitlah sayang dari masyarakat sekitar kita untuk kita. Nah, itu urutan, Bu. Kalau diterapkan masih Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Itu urutannya Masya Allah, subhanallah. Urutannya kan luar. Konsep kita bertangga sudah. Wah, dimanapun tempatnya kita pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, menyebut nama Allah, mengimani Allah. Apapun dimulai karena Allah. Batin harus kuat kokoh. Apapun dimulai karena Allah. Wah, urutannya terus selanjutnya adalah pengasih dan penyayang. Allah itu Maha Pengasih. Di dalam Al-Quran kan disebutkan Asmaul Husna ada 99 sifat Allah. Tapi di antara sifat-sifat itu Allah perkenalkan dulu Maha Pengasihnya dulu, Maha Penyayangnya dulu sebelum bahas Al-Malik, ya, Al-Latif. Sebelum itu, itulah pentingnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, prioritaskan mengasihi, ya, mengasihi dulu, maka terbitlah sayang. Barangkali ada yang sedang bertengkar dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, jangan marah-marah dulu. Konsepnya adalah kita kasih dulu. Itu melembutkan hati. Nah, ya, itu saja Bapak Ibu. Semoga bisa kita praktekkan, semoga bisa kita amalkan. Itu Al-Quran, Bu. Setiap ayatnya itu mukjizat, setiap hurufnya mukjizat. Urutannya saja itu mukjizat. Kalau kita amalkan, ngeten, Bu, keluarga jenengan, Bapak Ibu, keluarga jenengan ngeten, menjadi muttaqina imama, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar orang bertakwa, Bu, tapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, enak toh kalau jadi pemimpin orang-orang bertakwa itu, Masya Allah, subhanallah, luar biasa pokoknya. Para nabi itu adalah pemimpin orang-orang bertakwa. Makanya keturunannya Nabi Ibrahim, keturunannya itu orang-orang bertakwa. Banyak keturunan orang bertakwa menjadi pemimpin-pemimpin. Dari sanadnya Nabi Ismail, ya, nanti ujungnya adalah Nabi Muhammad. Kalau dari sanadnya istri yang pertama Siti Saroh, itu sanadnya nabi-nabi dari Bani Israel. Itu, Bu, Pak. Ya, itu saja dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, karena ini nasihat untuk saya pribadi terutama, dan juga semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di desa Kecik. Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan, semoga kita menjadi generasi keluarga yang muttaqina imamah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Kalau ada yang salah itu murni karena saya, karena kesalahan saya. Tapi kalau itu ada yang baik dan benar, itu murni datangnya dari
Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.